Pemirsa, gelombang unjuk rasa dan boikot produk Prancis di sejumlah negara kian tak terbendung, termasuk di Indonesia. Di tanah air, unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam. Tensi antara pemerintah Prancis dan umat Islam dunia tengah memanas karena karikatur Nabi Muhammad yang dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Padahal bagi umat Islam, membuat karikatur Nabi Muhammad adalah bentuk penghinaan. Gelombang protes bermunculan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya menuntut permintaan maaf dari Macron, seruan untuk memboikot produk-produk Prancis pun terus digaungkan. Lembaga riset independen Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat angka impor Indonesia dari Prancis tidaklah signifikan. Produk lifestyle mendominasi produk impor asal Prancis. Hubungan dagang kita dengan Prancis, baik ekspor maupun impor memang relatif kecil. Jadi total impor kita dari Prancis itu hanya sekitar 1%, demikian juga ekspor kita. Karena ekspor kita kan sebagian besar komoditas, Prancis bukan negara manufacturing yang mengolah sumber daya, sehingga ekspor kita memang relatif kecil. Nah, impor kita kebetulan juga lebih banyak produk-produk lifestyle gitu kan, yang dimana substitusinya itu banyak kita temui dari supplier-supplier di luar Prancis. Bagi politisi PDIP Kapitra Ampera, aksi boikot produk Prancis dinilai tidak akan signifikan dan justru bisa merugikan bangsa. Boikotan secara ekonomi seperti ini tentu harus proporsional. Jangan sampai kita membutuhkan produk-produk ekonomi itu lalu kita boikot dan itu akan merugikan kita sendiri. Mungkin ada banyak cara lain, saya pikir. Banyak cara lain yang dapat memberikan kesadaran. Namun Sekjen Dewan Pimpinan MUI Ustadz Tengku Zulkarnain menyebut sinyal protes karena penghinaan terhadap Nabi jangan dilihat untung ruginya. Dalam Islam, pengorbanan sekecil apapun akan sangat berarti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sinyal itu penting diberikan. Soal dampaknya besar atau kecil, Allah nggak lihat itu. Allah lihat pengorbanan kita, membela Nabi kita, membela agama kita. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu seekor burung kecil membawa air memadamkan api yang sebesar gunung. Apinya belum jatuh, airnya belum jatuh ke api sudah jadi uap. Kawan-kawan si burung bilang gak ada gunanya kamu memadamkan api itu dengan paruhmu yang kecil bawa air setetes. Tapi sang burung mengatakan, saya tidak peduli. Yang penting apa yang bisa saya pakai, apa yang bisa saya buat untuk membela kehormatan Nabi saya, itu saya lakukan. Dan itu membuat burung itu terhormat di dunia dan akhirat. Berkorban sedikit untuk agama, untuk Nabi, biasalah. Kalau nggak begitu nggak ada harga diri orang Islam. Dikit-dikit, kalau kita rugi jangan. Kalau kita untung baru kita buat. Islam ini bukan untung rugi fisik aja. Yang paling penting adalah untung batiniahnya. Agar kehidupan beragama untuk anak cucunya dan harga diri bangsa yang beragama Islam ini seluruh dunia bisa dijaga dan dihormati oleh orang lain. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia didesak untuk memutus hubungan dagang dengan Prancis untuk memberikan efek jera kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Namun pihak pemerintah menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sulit terkait dengan pandemi, sehingga kebijakan memboikot justru akan merugikan bangsa. Aksi demonstrasi terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung kemarin siang di depan Kedubes Prancis di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Massa mendesak Presiden Macron meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia atas sikap dan pernyataannya. Namun desakan juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak hanya sekedar mengecam, namun juga memutus hubungan dagang dan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Prancis untuk memberi efek jera. Tanggapan kami, pertama kami apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi. Lalu kami melihat dampaknya, tidak ada sedikit pun perubahan dari Macron. Karena itu tolong kami minta tingkatkan lagi
dengan kecaman yang lebih berarti. Kecaman lebih berarti ini yang seperti apa, Babe? Boykot produk. Dampaknya? Dampaknya apa? Udah dikaji. Udah dikaji belum dampaknya? Berapa nilainya gitu? Berapa? Dan kemudian yang kedua, kan belum baru satu. Yang kedua, panggil dong duta besarnya gitu. Agar ini actionnya diikuti oleh dunia. Panggil duta besarnya. Panggil duta besar kita yang ada di Prancis untuk pulang. Artinya menarik begitu ya? Iya, menarik duta besar kita sebagai tindakan berikutnya. Percaya deh, Indonesia itu acuan. Kalau Indonesia lakukan ini, banyak negara-negara yang akan melakukan. Percaya deh, kalau negara-negara melakukan itu, Prancis menjadi negara terkucil. Namun pihak pemerintah menyebut Indonesia berada dalam kondisi sulit terkait pandemi, sehingga kebijakan memboikot justru akan merugikan bangsa. Sampai pada batas itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dua hal tadi saya bilang. Pertimbangan yang paling terpenting adalah Indonesia salah satu di antara negara yang hari ini kita masih punya konsentrasi yang sangat amat besar. Pertama, untuk bisa mengembalikan situasi yang terkait dengan pandemi ini. Dan yang kedua, ketika pemboikotan ini terjadi, kemudian ekonomi juga bermasalah dalam negeri, adalah yang rugi bukan orang Prancis. Betul. Yang rugi adalah bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun pihak DPR melihat Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB berhak menuntut Perancis merujuk pada 2 putusan Mahkamah HAM terkait penghinaan agama. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah anggota Dewan HAM PBB. Ya. Dan sebagai anggota Dewan HAM PBB, karenanya sewajarnya bila Indonesia juga bicara dari sisi HAM juga. Kalau ukurannya dari sisi HAM, maka ada 2 keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah HAM Eropa. Dan Mahkamah HAM Eropa mengatakan bahwa menistakan tokoh agama sudah melampaui batas yang dibolehkan terkait dengan kebebasan berekspresi. Dan bahkan Dewan HAM PBB dalam keputusan di Jenewa tahun 2009 mengatakan bahwa yang namanya penistaan terhadap agama dan tokoh agama adalah pelanggaran HAM. Jadi menurut saya bagus sekali bila Pak Jokowi bukan setelah melakukan pengecaman dan ternyata diabaikan oleh Macron. Menurut saya bagus juga bila kemudian beliau kan sangat kenal dengan Macron ya. Telepon saja, telepon kepada Macron dan sampaikan tentang keberatan-keberatan ini semuanya dan bagaimana menghadirkan harmoni dan solusi. Salah satu diantaranya adalah ikuti keputusan HAM di Eropa. Kini publik tentu menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Presiden Joko Widodo setelah desakan publik begitu kencang untuk memboikot Perancis. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu warga menanggapi beragam atas desakan memboikot produk-produk dari Perancis dengan yang disuarakan oleh sejumlah pihak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Dan berikut adalah liputannya. Menurut aku itu tergantung kembali ke yang punya skill ya. Yang biasa menggunakan produk itu tersebut karena produk itu kadang-kadang tidak bisa tergantikan dari beberapa ingredientnya gitu. Kalau dari produk-produk dari Prancis sebenarnya kalau emang harus diboikot harusnya bisa ditelaah dulu, harus melibatkan beberapa tim makeup artist apakah perlu atau tidak karena tidak bisa dipungkirin produk-produk luar itu sangat menunjang kualitasnya untuk hasil dari skillnya si makeup artist itu sendiri. Saya rasa gini ya, penolakan yang saya lakukan itu bagian dari akidah saya seorang Muslim, Nabi saya dihina gitu, dibuatkan karikatur. Itu bagian dari akidah saya gitu ya. Saya menolak karena dengan saya menolak produk Prancis itu sendiri, kan masih ada merek yang lain. Jadi kalau menurut Mas Fajar perlu atau enggak? Perlu. Okay. Kalau menurut saya pribadi sih nggak perlu banget ya karena ada cara lain yang kayaknya agak beda, itu kan nyambungnya kayak perekonomian atau apa gitu. Cuman kalau untuk masalah penghinaan atau segala macam kayaknya lebih baik ada cara lain untuk membelanya bukan dengan cara boikot gitu karena beda ini aja, beda jenis gitu. Lalu bagaimana kemudian umat muslim di Indonesia harus menyikapi atas permasalahan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan desakan untuk memboikot semua produk dari Perancis yang beredar di Indonesia. Nah, untuk membahasnya kita sudah tersambung bersama Ustadz Wijayanto yang kita tersambung melalui sambungan satelit. Selamat siang, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfat. Iya, Sehat. Ustadz. Kalau kita lihat tadi ada yang setuju, ada yang tidak untuk memboikot produk Prancis. Kita sebagai umat apa yang kita bisa lakukan untuk membela atau menyikapi permasalahan ini? Pertama, menolak ataupun menerima orang Islam perlu ada ilmu, jangan karena emosional. Jadi keberagamaan itu ada dasar ilmunya. Pertama, orang Islam itu terhadap Rasulullah itu tanda orang beriman itu ada 3. Wa azharuhu wa nasarahu wa tabahu. Artinya di dalam surat Al-A'raf ayat 157, 1, orang harus memuliakan Rasul. 2, menolongnya. 3, mengikutinya. Begitu di dalam ayat. Ini yang berbeda Allah. Jadi pasti benar ada ciri orang beriman itu memuliakan, menolong dan mengikutinya. Maka kalau dihinakan, tentu jangankan kok Rasulullah. Ibu saya saja, ibu saya itu kalau fotonya dikasih kumis, oh saya bunuh dia. Kepada ibu saya, misalnya fotonya dilecehkan atau diinjek. Seorang presiden saja gambarnya dilecehkan, dipenjarakan. Ini lebih dari segalanya. Karena tanda orang beriman itu memuliakan Rasulullah daripada segalanya. Maka terjadi juga zaman sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah memukul bapaknya karena penghinaan pada Rasulullah. Dan ketika dipukul malah dibenarkan, malah turun surat Al-Mujadalah ayat 22. Tapi ingat ya, ayat ini turun setelah kejadian. Jadi bukan ayat turun terus suruh mukuli bapak-bapaknya, enggak. Artinya spontanitas itu bagian dari rasa iman. Tidak mungkin dong itu dilecehkan, itu kita diam saja. Berarti itu diragukan keimanan kita. Kalau kita tidak ada rasa bela. Nah, padahal orang beriman itu harusnya menempatkan Rasulullah di atas segalanya. Bahkan ditegaskan, jangan ngaku beriman. Kalau cintanya kepada dunia tidak, mohon maaf, ditempatkan di atas Allah dan Rasul dan jihad. Artinya orang Islam yang benar harus membela. Nah, cara membelanya bagaimana? Prinsipnya ada 3. 1 dengan kekuasaan. Maka saya mengapresiasi satu sisi harusnya Pak Jokowi sudah bagus. Artinya bahwa itu tidak usah pakai dasar agama saja. HAM juga itu melanggar HAM. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah benar. Itu dari sisi bagaimana mengecam. Dan tentu Pak Jokowi walaupun datang belakangan, tetapi semua negara pasti tidak setuju kaitannya dengan bagaimana melecehkan itu. Itu pertama. Dengan tangannya. Kalau nggak bisa apa bilisani. Maka dengan kata kalau nggak bisa dengan hati. Sebetulnya kita memang bukan produsen, tetapi secara konsumen kalau kita kompak bisa saja untuk penjeraan. Ingat, kasusnya adalah kasus di mana ini kondisi darurat. Maka orang Islam, mohon maaf karena tidak ada kekuasaan untuk bagaimana melawan Prancis dalam sisi ini, jadi aspek yang pelecehannya itu. Nah, jadi sebetulnya seorang sahabiah saja punya anak bayi saja untuk bela Rasul, itu diserahkan. Loh, bayi kok diserahkan mau perang buat apa? Buat tameng. Nanti biar nggak kena Rasulullah, kena bayinya. Anak saja sampai diserahkan. Dan itu jiwa keimanan. Jadi jangan salahkan kami kalau kita menentang keras terhadap itu. Nah, jadi kita memang orang beriman itu harus menempatkan Allah, Rasul itu di atas segalanya. Dan rasa bela itu wujud dari keimanan. Gitu. Sekali lagi, ini penting. Dan apakah secara boikot sudah terjadi zaman Rasul? Ada. Dulu Sumamah bin Utsal itu raja dari Yamamah. Itu membunuh para sahabat yang dikirim Rasulullah. Maka tidak pernah semua produk-produknya Yamamah tidak boleh masuk kecuali diizinkan Rasulullah. Jadi pernah terjadi zaman dulu ya, Ustadz ya? Zaman sahabat pernah terjadi itu. Seseorang yang memang dia melanggar agama. Demikian juga kepada Musailamah Al-Kadzab yang dia melecehkan Nabi bahwa dia ada Nabi lagi, maka malah hukumannya adalah hukuman dibunuh. Kenapa? Karena dia mengaku malah menafikan Rasulullah dan Nabi yang terakhir dia. Jadi memboikot itu bagian dari cara kita untuk perlawanan. Nggak apa-apa ketika itu. Tapi tentu harapan kita justru khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam. Kadang-kadang yang menentang habis-habisan di dalam menentang Islam sebelum dia masuk Islam, nanti kalau masuk Islam, Presiden Prancis itu nanti akan membela Islam sehebat-hebatnya. Maka juga kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Karena agama masuk di Indonesia ini berkat orang-orang Taif yang dulu melecehkan Rasulullah, melemparinya. Tapi justru dakwah itu sampai di Indonesia karena doa Rasulullah. Bagaimana dengan anggapan yang menilai bahwa kalau misalnya kita memutuskan hubungan dagang dengan memboikot ini,
hubungan kita jadi merugikan untuk bangsa Indonesia secara enggak. Seperti Jangan apa? itu terlalu pesimis. Jangankan itu, wama minta batin bil ardi ila loriswa. Orang beragama itu, kalau kita betul-betul tahu agama ya, kalau yang ngomong nggak tahu agama ya, habis nggak tahu agama. Allah jamin rezeki kita, tidak nggak akan terlantar. Itu ingat, cacing aja di dalam tanah nggak bisa melihat apa-apa pemandangan di dalam tanah ya, Allah jamin rezekinya. Jadi kita tidak akan mati, tidak akan kelaparan, tidak akan tersiksa ekonomi kita hanya karena Prancis. Nah, dan itu diperlukan. Karena apa? Karena ini jalan kita untuk bagaimana yuwajir atau merubah. Ya, sisi lain pokoknya mudah-mudahan juga Presiden Prancis bisa masuk Islam, nanti jadi pembimbing umrah dan haji dari Indonesia. Ya. Ada juga yang beranggapan seperti ini. Nabi mah tidak perlu dibela karena sudah mulia. Nah, ini bagaimana Ustadz untuk menjawab pernyataan-pernyataan seperti itu? Iya, kalau Nabi itu dihina seperti apapun, dia tidak akan menjadi hina. Kemuliaannya tidak turun. Tetapi sikap orang beriman itu suruh baca surat Al-A'raf ayat 157. Kalau dia orang beragama ngomong gitu, lihat. Allah yang memerintahkan, ini perintah Allah. Orang beriman itu harus memuliakan Rasulullah, menolongnya dan mengikutinya. Itu tanda orang beriman. Bagaimana kalau dilecehkan diam saja, itu dipertanyakan. Apakah ada iman di dadanya apa enggak? Sekali lagi, bandingkan Rasulullah itu dengan ibu kita, dengan saudara kita. Ibu kita, bapak kita dilecehkan saja, saya bilang saya mati. Terus tenang. Gitu. Ada orang yang injek-injek atau masih gampang saja. Gambarnya ibu saya dikasih kumis, dikasih apa misalnya jambang itu aja, oh saya bela sampai mati. Itu kepada ibu saya. Padahal orang beriman itu melebihkan semuanya. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum dan seterusnya. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah dan Rasul itu dijunjung tinggi. Dan itu bukti keimanan. Oke. Terakhir Ustadz, mungkin untuk umat di sana yang kemudian ingin sekali untuk membela Rasulnya begitu ya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa nih, tidak punya kekuatan apapun gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Pertama, mendoa minkum mungkaron. Kalau ada satu kemungkaran, satu ketidakberesan, kita harus mencegah dengan kekuatan kita. Biyadihi. Kalau presiden bikin pernyataan, menteri, dewan semua bikin pernyataan karena dia punya tangan, punya kekuasaan. Kalau nggak bisa, apa bilisani dengan bahasa kita. Bahasa kita yang bisa dengan bahasa boykot misalnya, silahkan. Nah, yang ketiga, fabikolbi, yaitu dengan hati kita. Minimal kita jangan bersama dengan dia, jangan mendukungnya. Kita harus membencinya karena apa? Membenci karena Allah. Yang keempat, kita dengan cara hikmah. Artinya, kalau kita anti Prancis, demo kita tidak membakari halte. Jangan sampai itu itfa bilatihi aksan wala tastawil hasanata wala sayiat. Tidak sama orang yang jelek dengan orang jahat dengan orang baik. Maka kalau menolak kejahatan dengan cara yang baik, tidak dengan merusak fasilitas umum. Nah, jadi kalaulah ada demo silahkan, tapi harus jaga tertib. Yang di demo Prancis kok yang dirusak fasilitas umum di Indonesia itu nggak betul. Sambil jangan lupa doakan. Allah mati komi, Pak Innahum layak lamun. Berikan hidayah kepada orang-orang Prancis. Mudah-mudahan karena punya akar sejarah ini, kalau waktunya cukup, Prancis itu punya sentimen terhadap keislaman. Itu memang ada di tengah-tengah pertumbuhan Islam di Prancis itu luar biasa. Saya punya banyak teman yang di sana. Nah, dari sisi ini. Yang super terakhir dengan hikmah. Hikmah itu dengan cara yang bijak. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, rasa bila kita terhadap Rasulullah itu kita lakukan dengan hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu tanpa mengambil air, tanpa mengeruhkan airnya. Nah, kalau bisa itu bisa jalan sehingga nanti ini pembelajaran, ini edukasi, dan mudah-mudahan ini jalan untuk hidayahnya orang-orang yang membenci Islam. Baik, terima kasih Ustadz Wijayanto sudah memberikan pencerahan kepada kami semua di Kabar Siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.